By Novel Tune Post a Comment. Bab 207. Melihat bahwa Chen Ye tidak berbicara, mata Lu Hanshuang jatuh pada pedang patah di tangannya. Dia tahu itu. Chen Ye, apakah kamu berencana untuk menyusun kembali pedang ini? Baru saja, Chen Ye tidak segera mengusir Lu Hanshuang, bagaimanapun juga, pedang pembunuh naga diperoleh dari Lu Hanshuang. Mungkin pihak lain tahu sesuatu tentang pedang ini. Chen Ye berkata, Lu Hanshuang, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Mata indah Lu Hanshuang menatap Chen Ye, tetapi alih-alih menjawab, dia berkata, jika Anda ingin saya menjawab, ya, saya ingin tahu satu hal. Chen Ye sedikit kesal, wanita ini berani tawar-menawar dengannya. Meskipun dia tidak membunuh wanita, dia bisa membuatnya menyesal. Tapi untuk saat ini, untuk menyusun kembali pedang, dia tidak peduli padanya untuk saat ini. Mengatakan, apakah ada hubungannya denganmu ketika keluarga Wu dihancurkan dan putra Tangau dipenggal? Sebagai anggota Istana Plum Darah, Lu Hanshuang secara alami tahu apa yang terjadi di Provinsi Jiangnan dalam beberapa hari terakhir. Melihat bagian belakang foto, dia langsung memikirkan Chen Ye. Meskipun Chen Ye sangat kuat, jelas tidak mudah baginya untuk menghancurkan keluarga Wu. Ini juga merupakan keraguan terbesar dalam pikirannya. Aku membunuhnya. Suara Chen Ye jatuh perlahan. Seolah mengatakan sesuatu yang biasa. Dia juga berpikir bahwa pihak lain akan menanyakan sesuatu yang serius. Meskipun Lu Hanshuang secara mental siap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar pengakuan pribadi Chen Ye. Bahkan melihat mata Chen Ye menjadi sedikit menakutkan. Anak ini sangat kuat sehingga dia membunuh keluarga top di Provinsi Jiangnan dengan mudah. Lu Hanshuang menghela nafas lega, untungnya dia tidak menentangnya. Ternyata Anda adalah pemburu yang membuat banyak pasukan di Provinsi Jiangnan merasa takut. Tampaknya Anda dengan tidak hati-hati membunuh pembangkit tenaga listrik Istana Plum Darah saya hari itu. Menurut pendapat saya, itu adalah hal yang besar, tetapi menurut Anda, mata, mungkin hanya hal kecil. Lu Hanshuang bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang setelah kamu tahu, apakah sudah waktunya untuk memberitahuku tentang pedang pembunuh naga? Kata Chen Ye. Pedang pembunuh naga. Lu Hanshuang terbangun, melirik pedang patah, dan tahu bahwa ini adalah nama yang diberikan Chen Ye untuk pedang ini. Dia berkata tanpa omong kosong, pedang ini diperoleh secara tidak sengaja saat aku membunuh orang. Tersembunyi dengan baik dalam hidupnya, dan saya tahu itu sangat berharga, jadi saya menyimpannya di tubuh saya. Selama bertahun-tahun, saya telah menyelidiki asal-usul pedang ini, dan akhirnya saya memiliki beberapa alis. Dia melirik Chen Ye dan menemukan bahwa pihak lain sedang menatapnya dengan penuh minat. Tampaknya pedang ini adalah yang benar. Dia melanjutkan, pedang ini dibuat oleh Zhu Hongxi, seorang jenius pembuat pedang 200 tahun yang lalu, selama 3 tahun. Dia bekerja keras untuk pedang ini. Namun, ketika pedang ini ditempa, dia juga menderita karenanya. Serangan balik memang tidak bertahan. Setelah itu, pedang itu menghilang, tidak ada yang tahu kemana perginya atau jatuh ke siapa sampai saya menemukannya, tetapi pada saat itu pedang itu sudah menjadi pedang yang patah, dan saya pernah berpikir untuk menemukan seseorang untuk menyusunnya kembali. Banyak hal, dan bahkan tidak ada ahli pedang di Huaxia yang dapat dibandingkan dengan Zhu Hongxi. Saya kemudian menunda masalah ini. Chen Ye, jika Anda ingin menyusun kembali pedang ini, saya dapat memberi Anda beberapa informasi yang berguna. Bahan utama yang digunakan oleh Zhu Hongxi untuk membuat pedang ini sangat langka. Keturunannya sebenarnya memiliki bahan yang tersisa dari penempaan asli pedang ini. Chen Ye sangat gembira dan dengan cepat bertanya, di mana keturunan Zhu Hongxi sekarang? Lu Hanshuang memutar matanya yang indah dan berkata dengan ringan, Provinsi Jiangnan, keluarga Zhu. Mendengar kata-kata ini, Chen Ye langsung teringat Zhu Rende dan Zhu Zixuan dari Jiangcheng. Jika dia ingat dengan benar, keluarga Zhu di Jiangcheng adalah garis keturunan keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan. Tapi bukankah keluarga Zhu adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok? Bagaimana Anda bermain-main dengan menempa pedang? Tampaknya menyadari keraguan Chen Ye, Lu Hanshuang menjelaskan, keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan di permukaan adalah penjual jamu terbesar di Tiongkok Tenggara, dan juga merupakan keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal. Tidak sesederhana itu. Keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi pada kenyataannya, keluarga seni bela diri top itu tidak berani mengacaukan mereka. Apa kamu tahu kenapa? Lu Hanshuang melihat ekspresi bingung Chen Ye, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Chen Ye tidak berbicara. Lu Hanshuang melanjutkan, nenek moyang keluarga Zhu telah menempa senjata pribadi untuk orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya.
Jika hubungan ini saja yang terlibat, siapa yang berani menyentuh keluarga Ju? Setelah mengatakan ini, tiba-tiba ada gerakan di luar pintu, tampaknya Xiao Shui dan San Yi kembali. Aku pergi, kamu bisa melakukannya sendiri. Lu Hanshuang menghilang langsung dari pandangan Chen Ye. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, San Yi melirik Chen Ye di sofa, lalu melihat ke kiri dan ke kanan, dan bertanya, Xiao Chenzi, mengapa aku sepertinya mendengar suara seorang gadis di luar barusan? Xiao Shui juga mengerutkan kening dan melirik ke dalam rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Bocahmu tidak akan membawa seorang wanita secara diam-diam ke villa, kan? San Yi dan Xiao Shui tersipu. Kamu miskin, tapi kamu mengatakan yang sebenarnya. Chen Ye dan putri kedua mengobrol lama, lalu pergi ke balkon di lantai 3 untuk merokok, dan memanggil Ju Rende. Diperkirakan Ju Rende dan Ju Sisuan masih berada di derentang. Tak lama kemudian, telepon terhubung. Tuan Ye. Suara hormat Ju Rende datang dari ujung sana. Nah, Tuan Ju, bagaimana kesehatan Anda baru-baru ini? Berkat perawatan konstan Tuan Ye, dia dalam kesehatan yang baik. Omong-omong, saya mendengar bahwa Tuan Ye telah pergi ke Provinsi Jiangnan. Jika ada kesempatan lain hari, kita bisa berkumpul bersama. Chen Ye terkejut, dan dengan cepat berkata, apakah kamu juga di Provinsi Jiangnan? Tepat, beberapa hari terakhir adalah pertemuan klan keluarga Ju di Provinsi Jiangnan. Zisuan dan saya sama-sama berada di keluarga Ju di Provinsi Jiangnan. Chen Ye sangat gembira, dan dengan cepat berkata, jangan ubah hari, barusan, di mana kamu, aku akan datang kepadamu sekarang. Wajah Ju Rende sedikit berubah, meskipun aneh, dia mendirikan ruang minum teh di dekat rumah Ju di Provinsi Jiangnan dan mengirim alamatnya ke Chen Ye. Setengah jam kemudian, ruang teh wangi. Ketika Chen Ye tiba di dalam kotak, dia menemukan bahwa Ju Rende dan Ju Sisuan sudah tiba. Tuan Ye. Keduanya berkata dengan hormat. Chen Ye mengangguk, duduk, mengobrol sedikit dengan mereka berdua, dan kemudian berbicara tentang pedang pembunuh naga. Tentu saja, beberapa konten penting dihilangkan. Ju Rende mengangkat alisnya, sedikit terkejut, dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda menginginkan bahan untuk membuat pedang itu? Ya, tidak mau, tapi harus. Tidak mungkin bagi Chen Ye untuk memegang pedang yang patah sepanjang waktu, apakah itu untuk saat ini atau di masa depan, pedang pembunuh naga harus disusun kembali. Bab 208. Ju Rende berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Ye, nenek moyang keluarga Ju memang melahirkan seorang jenius pembuat pedang. Saya sebenarnya pernah mendengar tentang bahan pembuatan pedang yang Anda bicarakan, tapi ini harta keluarga Ju, dan itu tidak mungkin bagi orang luar. Juga, benda ini harus bertanggung jawab atas kepala klan Ju saat ini. Kepala klan Ju ini sedikit pemarah. Tidak mungkin mengambil sesuatu darinya. Tapi karena Tuan Ye sangat membutuhkannya, lelaki tua itu akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk bertanya, tetapi jika itu tidak berhasil, saya harap Tuan Ye tidak keberatan. Ju Rende tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye bahkan berani mengintip harta itu. Bahan yang digunakan untuk menempa pedang pembunuh naga bukanlah bahan biasa. Kalau tidak, tidak mungkin keluarga Ju telah menjaga selama ratusan tahun. Sekarang langkah Chen Ye tidak diragukan lagi adalah mulut harimau. Melihat rasa malu Ju Rende, Chen Ye berkata, Ju tua, jika saya menukar pil obat atau barang berharga lainnya, apakah Patriark akan setuju? Keluarga besar adalah semua tentang minat, selama ada cukup minat, tidak peduli seberapa keras kepala orang itu. Mulutnya, itu akan dicungkil. Ini, Ju Rende ragu-ragu. Bukannya apa yang Chen Ye katakan tidak masuk akal, jika Chen Ye benar-benar ingin mendapatkan hal itu, metode ini mungkin tidak sepenuhnya tidak bisa diterapkan. Dan dia tahu bahwa Chen Ye memiliki rahasia besar, mungkin ada sesuatu yang bisa membuat hati sang patriark bergerak. Mari kita lihat, Tuan Ye, saya akan memberi Anda pengantar, tetapi ini adalah pertemuan klan baru-baru ini, jadi mungkin tidak berhasil, dan status saya dalam keluarga Ju di Provinsi Jiangnan tidak tinggi. Jika kepala klan tidak melihatmu, tidak ada yang bisa kulakukan. Chen Ye mengangguk, saya tidak memaksanya, Lao Ju sudah tua. 10 menit kemudian, keluarga Ju di Provinsi Jiangnan. Dikelilingi oleh bangunan bergaya Cina, villa-villa dibuka. Di tengah kelompok villa adalah alun-alun taman besar. Melihat seluruh Provinsi Jiangnan, ini jelas merupakan masalah besar. Karena ini adalah pertemuan klan, keluarga Ju sangat hidup. Ju Rende mengambil banyak cara Chen Ye sebelum dia datang ke gerbang, dan kemudian menjelaskan kepada Chen Ye, Tuan Ye,
tunggu sebentar, saya akan bertanya. Setelah berbicara, Jurende berjalan mendekat dan berkata kepada dua pria kuat yang berdiri di luar pintu, dua orang dewasa, saya Jurende dari pihak Jiang Cheng. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Patriark, dan tolong beritahu orang dewasa. Kedua pria itu melepaskan aura mereka, melirik Jurende, dan berkata dengan dingin, bicara saja dengan kami tentang apapun. Jurende berpikir sejenak dan berkata, saya ingin memperkenalkan bakat muda kepada Patriark, dan tolong beritahu orang dewasa. Keduanya segera menatap Chen Ye tidak jauh, meskipun Chen Ye memiliki temperamen yang luar biasa, dia terlalu muda. Bahkan jika identitasnya tidak biasa, itu harus menjadi penatua di belakangnya yang datang untuk melihat Patriark. Ini jelas sedikit penghinaan. Jadi, keduanya langsung menolak, Jurende, apa yang kamu lakukan dengan orang luar ke pertemuan keluarga-keluarga Ju baru-baru ini? Juga, Patriark memiliki hal-hal yang lebih penting di dalamnya, jangan ganggu. Itu dia. Keluar. Meskipun keduanya adalah penjaga gerbang, mereka tidak menganggap serius Jurende sama sekali, dan sikap mereka sangat keras. Jurende tahu ini akan menjadi hasilnya, berterima kasih padanya, dan kembali ke sisi Chen Ye. Tuan Ye, saya kira saya tidak akan dapat melihat orang itu hari ini. Mengapa Tuan Ye tidak kembali hari ini dan melaporkan ini kepadanya ketika saya melihat Patriark? Chen Ye mengangguk, ini adalah keluarga di belakang Jurende, dan dia tidak perlu membuat masalah. Tepat ketika Chen Ye hendak pergi, pintu terbuka dan seorang gadis berjalan keluar. Gadis itu berusia 20-an, tinggi dan ringan, dengan sikap yang bermartabat dan elegan. Rambut hitam seperti pernis, kulit seperti batu giok, mata indah penuh harapan, dan ada pesona yang tak terlukiskan antara cemberut dan senyum. Dia seperti bunga peoni yang sedang tumbuh, cantik tapi tidak jahat, cantik tapi tidak vulgar, menawan dan menawan. Ju Sisuan memperhatikan mata Chen Ye, dan berbisik, Tuan Ye, Anda seharusnya sudah mendengar tentang 3 wanita cantik di Provinsi Jiangnan. Chen Ye mengangguk, dia ingat bahwa Xia Ruosue adalah salah satunya. Saya tidak tahu siapa yang menilai ini, tetapi dengan penampilan dan sosok Xia Ruosue, memang benar bahwa di Provinsi Jiangnan, ini adalah negara terindah di negara ini. Ju Sisuan melanjutkan, selain Nona Xialo, ada 2 orang lain, dan wanita yang keluar adalah salah satunya. Namanya Juya, dan dalam hal senioritas, dia harus dipanggil Bibia, meskipun dia sangat tua, tapi dia seharusnya hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari Tuan Ye. Juya sangat pandai berurusan dengan orang dan benda. Di kalangan Provinsi Jiangnan, itu dipuji secara luas. Tidak hanya itu, status Juya dalam keluarga Ju di Provinsi Jiangnan sangat tinggi, dan bahkan Patriark terkadang mendengarkannya. Pendapat orang ini. Oh. Chen Ye tidak memiliki banyak fluktuasi emosional, tetapi matanya terlihat sedikit lebih tinggi di pihak lain. Pada saat ini, Jurende memikirkan sesuatu dan menyela, Tuan Ye, mengapa saya tidak berharap bahwa jika orang ini ingin melihat Anda, mungkin Anda dapat melakukan itu? Tetapi Juya memiliki temperamen yang aneh, dan kebanyakan orang ingin melihatnya. Sulit. Kata-kata itu jatuh, dan Juya sudah berjalan menuju sisi ini dengan langkah ringan. Ketika dia datang ke Chen Ye dan Jurende, dia berhenti, Mei Mu sepertinya menemukan sesuatu yang menarik, dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Chen Ye. Apa? Pada saat ini, Jurende dan Ju Sisuan tercengang. Siapa yang mengira bahwa Juya yang penyendiri mengenal Chen Ye? Juga mengambil inisiatif untuk menyapa? Kedua penjaga gerbang tidak jauh juga menatap Chen Ye, tampak benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan Chen Ye merasa ada yang tidak beres. Dia tidak ingat pernah melihat orang ini sama sekali, bahkan jika dia memiliki sedikit reputasi di Jiangcheng, ini adalah Provinsi Jiangnan. Chen Ye tidak mengulurkan tangannya, dan menatap gadis di depannya dengan beberapa keraguan. Juya tersenyum, saya sangat mengagumi nama Anda untuk waktu yang lama. Selama periode waktu ini, saya telah mendengar nama Anda, dan Bai Li Bing sangat menghormati Anda. Saya sedang memikirkan kapan harus mengajak Anda berkencan. Minumlah, saya tidak mengharapkan kebetulan seperti itu hari ini. Chen Ye tiba-tiba terpana. Tampaknya Bai Li Bing dan Juya memiliki hubungan yang luar biasa. Itu benar, meskipun Bai Li Bing berada di Jiangcheng, latar belakangnya sangat istimewa. Ayahnya, Bai Li Xiong, juga merupakan panglima tertinggi wilayah militer. Adalah normal bagi seseorang dengan level ini untuk mengenal Juya. Share.